Halo semuanya, kembali di podcast Kalau Kata Logika. Bareng lagi sama saya Eldridge. Podcast episode kali ini diproduksi khusus untuk memenuhi tugas akhir ujian mata kuliah Filsafat Manusia. Nah, hari ini kita bakal ngebedah nih salah satu istilah yang kayaknya tiap hari kita dengar di tongkrongan, di timeline, atau bahkan kita ucapin sendiri. Apa sih itu? Yaitu healing dan self-reward. Dikit-dikit stres kerjaan, healingnya ke Bali, capek kuliah satu semester, self rewardnya beli barang branded, beli makanan, beli minuman kekinian, ya. Nah, menurut kalian nih, apakah fenomena ini adalah bentuk kesadaran diri yang murni untuk merawat jiwa, atau biasanya Gen Z bilangnya self care ya, self care. Oke. Atau jangan-jangan ini cuma kedok dari pelarian eksistensial karena kita nggak siap ngadepin realitas hidup. Oke, kali ini kita bakalan bahas tuntas bareng dengan narasumber yang keren. Kebetulan mereka ini mahasiswa jurusan Filsafat Manusia dari Universitas Widya Mandala Surabaya. Oke, kenalin nih, di sini ada Kak Gavin. Oke, dan di sini ada Kak Natania. Oke, silakan perkenalkan diri kakak-kakak semuanya, dimulai dari Kak Gavin. Oke. Halo Sobat Kalau, perkenalkan aku Gavin Hadison, sebagai mahasiswa semester 2 jurusan Filsafat Manusia. Nah, halo sahabat kalau perkenalkan saya Owen. Kebetulan sama Gavin satu kelas dan satu jurusan nih, bener nggak? Oke. Nah, Oke, kece-kece juga kan, emang mahasiswa dari Widya Mandala ini. Nah, sekarang kan lagi tren ya, yang namanya self care lah ya. Stres-stres dikit, healing, ya kebiasaan Gen Z lah ya. Oke. Kalau dari Kak Gavin nih, lihat fenomena dikit-dikit healing, dari kacamata filsafat manusia, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau bisa sampai setren itu? Oke. Nah, seru banget nih Kak Eldrik. Pasti relate ya. Atau Sobat Kalau, nah juga merasa relate. Nah, sebenarnya hal ini tuh cukup banyak terjadi sih Kak Eldrik. Nah, cuman kalau menurut saya itu harus jujur dan radikal. Jadi sebagian besar fenomena healing dan self reward hari ini tuh bukan self care, melainkan eskapisme atau pelarian eksistensial. Wah, ada ilmu baru nih teman-teman. Apa sih tadi, eskapisme ya, atau pelarian eksistensial ya? Kalau boleh tahu nih, apa sih arti dari maksud dari kedua hal itu? Mungkin banyak teman-teman kalau yang belum tahu, mungkin Kak Gavin bisa jelasin ya. Nah, oke. Jadi kalau eskapisme itu biasanya tindakan psikologis kita untuk melarikan diri dari kenyataan. Nah, sebenarnya itu sama sih kayak pelarian eksistensial, di mana kita itu akan lari dari tanggung jawab, dan biasanya yang akan kita lakuin itu melakukan pengalihan nih, biar kita itu nggak ngerasa cemas atau takut gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung kita nih termasuk ya. Ya, Oke. Mungkin teman-teman di luar sana pernah mengalami hal itu ya Kak ya. ya. Oke, menarik juga sih hal ini. Nah, bener banget. Dan itu tuh hal yang wajar. Karena salah satu filsuf yaitu Albert Camus yang ngebahas tentang absurditas. Apa itu Kak? Nah, jadi tuh hidup ini tuh emang dasarnya tuh penuh tekanan Oke. dan sering kali itu nggak masuk akal. Oke. Nah, kuliah contoh seperti ini, kuliah capek, Oke. terus kerja lembur. Iya sih. Nah, itu tuh adalah realitas eksistensial. Nah, alih-alih melakukan pemberontakan eksistensial dengan menghadapi realitas itu, nah anak muda zaman sekarang ini memilih buat lari. Nah, contohnya itu healing. Healing itu seringkali menjadi tombol pause palsu. Padahal kalau lo kabur
ke pantai selama 3 hari, tetapi pas balik itu kan ada masalah tugas, masalah bos lu yang toksik, dan tetap aja di sana nggak kelar-kelar. Oke. Bener sih ya, masuk akal juga nih. Oke, berarti itu cuma numpang lewat doang ya marahnya. Iya. Terus hubungannya sama self reward gimana ya Kak Gavin? Karena kan banyak juga nih di luar sana yang aduh habis ujian saatnya self reward ya, gitu kan. Oke, jadi kalau ini tuh sebenarnya lumayan parah sih Kak, Oke. karena berhubungan dengan yang namanya kapitalisme. Kita ini hitungannya itu kayak terjebak dalam apa yang disebut sebagai bad faith. Nah, itu tuh ketidakjujuran pada diri sendiri. Kita itu biasanya akan membohongi diri sendiri dengan dalih-dalih. Seperti gue beli barang mahal nih demi kesehatan mental gue. Nah, padahal itu kan cuman pembelaan ego agar kita tuh bisa konsumtif tanpa rasa bersalah. Oke. Nah, kesadaran kita itu dimanipulasi oleh pasar-pasar itu. Oke. Jadi selama ini ada alasan atau teori-teori yang bisa menjawab apa sih alasan self reward atau dikit-dikit healing ya. Menarik. Oke. Wah, tajam banget sih. Langsung kena mental ya, yang Iya. hobi check out, keranjang belanjaan ya kan. Tapi bentar. Tadi dari tadi nih Kak Nathaniel nih senyum-senyum. Gimana nih Kak? Jadi- Bentar. Gimana nih Kak? Sepakat gak sama Kak Gavin? Apa emang serendah itu motif healing kita? Oke, jadi menarik banget nih sama dibilang sama Gavin. Jadi sebenarnya ada benernya loh teman-teman ya Oke. dari beberapa kasus. Tapi aku ingin memberi perspektif yang berbeda nih lewat teori dari Aristoteles tentang eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Nah, kebahagiaan sejati ini bukan hanya semata misalkan temanku punya iPhone atau punya mobil Ferrari lah, terus aku harus bisa membeli supaya aku dipandang juga. Jadi itu bukan kayak kebahagiaan sejati ya. Jadi berbeda kebahagiaan sejati sama kebahagiaan yang hanya sementara. Karena kan kalau kebahagiaan sementara kan hanya pokoknya pas waktu aku sudah dapat waktu itu ya, setelah itu kalau misalkan dia beli lagi yang lebih baru, akhirnya kan kita cemburu atau iri. Tapi kalau kebahagiaan sejati itu kayak lebih kurang lebihnya itu kayak kita ada rasa syukur, kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, seperti itu kurang lebih gambarnya teman-teman. Oke, wah keren sih ya Nafis Lafat WM ini ya. Gila. Tiap kata selalu ada ilmu baru nih teman-teman. Oke. Kalau boleh tahu apa itu Kak Nathan? Kan biasanya nih teman-teman sobat kalok ya masih asing banget nih di telinga saya sama sobat kalok. Nah, bisa dijelasin Kak Nathan mungkin? Nah, jadi kita manusia ini berbeda ya, bukan robot. Kita punya keterbatasan. Sebenarnya ya robot teknologi itu juga punya keterbatasan. Tapi ini kita ngomong secara sisi human ya. Kita manusia ini punya keterbatasan fisik maupun psikologis. Jadi dalam human of philosophy atau filsafat manusia, jadi kesadaran tuh ada tingkatannya nih, Kak. Jadi ada kalanya ketika manusia terus-terusan ditekan oleh sistem modern nih yang serba cepat. Nah, kan banyak sekali yang kita lihat di berita nih, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai diganti oleh AI ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi sudah lumayan banyak lah. Tapi kan otomatis kan manusia kan kayak tertekan lah, otomatis kayak merasa tidak digunakan, yang merasa terasingkan karena yang udah digantikan oleh sebagian yang teknologi. Otomatis manusia kan kayak merasa saya ini apa kok kayak nggak ada kelebihan sehingga disingkirkan oleh teknologi robot. Nah, jadi seperti itu kayak keinginan healing tuh kalau kita maknai secara benar tuh akan memiliki arti di mana alarm dari kesadaran terdalam manusia bahwa jiwanya sedang tidak balance, tidak seimbang atau tidak baik-baik saja. Oke, menarik nih ya teman-teman. Kalau maksudnya keseimbangan tuh bagi Kak Nathaniel, mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah atau secara Jadi Aristoteles ini punya konsep Kak yang namanya the gold mean atau jalan tengah. Nah, hal itu ada di dua kubu yang ekstrim. Paling gampang gini deh.
kamu mencintai pelajaran ini atau kamu mencintai bidang pekerjaan atau hobi ini, terus kamu belajar deh, paling gampang kan ini kita ngomong kalangan mahasiswa. Terus besoknya udah mau ulangan nih, terus kamu belajar terus tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum, kamu forsir gitu, otomatis apa? Memang kamu bisa aja kamu menangkap ilmu, tapi kan dampaknya apa, kesehatanmu juga terdampak juga. Pas waktu besok hari hanya pun tiba-tiba ngeblank, ini juga sering terjadi. Jadi kita sudah hafalin mata-matian, kita mungkin tanpa ada jeda istirahat, kita terlalu paksa, otomatis pas hari hanya kita malah jadi ngeblank. Nah, tapi ada juga kayak misalkan gini, kita malas-malesan, terlalu kayak meremehkan malas-malesan, apa juga dampaknya baik ya? Enggak, juga berdampak buruk juga. Jadi dua-duanya ini juga ada dampak buruknya, plus minusnya lah. Oke, wow, gila sih. Jadi konsepnya ini serba salah ya. Kayak kita sebagai cowok nih ngapain aja ya salah gitu kan. Ya benar Benar, kan? bisa dibilang kemungkinan mungkin ada relate-nya ya. Jadi mengambil waktu buat healing atau memberi self reward yang terukur sebenarnya ada tindakan yang sadar loh, Kak. Jadi biasanya disebut conscious action untuk mengembalikan diri ke jalan yang tengah. Itu salah satu bentuk aktualisasi diri untuk merawat jiwa supaya habis itu kita bisa berfungsi lagi sebagai manusia normal yang seutuhnya. Ya jadi 100%. Sebenarnya nggak bisa juga dibilang semua healing itu pelarian. Oke. Berarti inti kuncinya tuh di motif dan takarannya ya. Oke. Nah, gimana nih menurut Kak Gavin, dari tadi kan udah dengerin Kak Nathan jelasin ya. Oke. Menurut Kak Gavin, dengar argumen Kak Nathan tadi, gimana tanggapannya? Oke, jadi aku tuh juga sangat sepakat banget ya tentang argumen dari Kak Nathan ini, tentang konsep jalan tengah yang Aristoteles tadi. Nah, sebenarnya itu nggak ada yang salah dan yang benar. Cuma terkadang masalahnya itu batas antara atau tanda petik merawat diri dan memanjakan diri. Itu kan beda, katanya kayak tipis banget gitu. Iya, benar sih. Nah, jadi banyak orang tuh yang nggak sadar kalau mereka itu cuma terjebak di level hedonisme, di mana mereka itu mencari kesenangan indriawi sesaat, bukan eudaimonia yang kayak Nathan bilang tadi. Nah, kalau kalian butuh healing setiap minggu, itu berarti sebenarnya itu bisa jadi ada yang salah sama cara kalian menjalankan hidup, bukan salah tugas atau kerjaannya. Kalau dari Kak Nathaniel, mungkin gimana? Jadi disitulah fungsi filsafat manusia masuk, Kak. Nah, makanya sebenarnya kita butuh banget refleksi eksistensial. Jadi kita harus membedakan mana yang kebutuhan untuk memulihkan jiwa, mana keinginan yang disetir oleh gengsi. Sebenarnya contoh paling gampangnya gini deh. Kebanyakan orang tuh pelarian tuh kayak misalkan anak-anak muda kebanyakan apa? Ngerokok, terus nonton video porno yang 18 ke atas, terus juga mabuk-mabukan. Kebanyakan ya kegiatan negatif. Padahal masih ada nih kita kegiatan-kegiatan yang positif. Kita beribadah, kita hobi apa? Olahraga, terus kita seperti kayak mendengarkan lagu-lagu kayak rohani kan, secara tidak langsung itu kan iramanya kan bisa menenangkan hati kita lah. Jadi kita merenung, kita menyadari tentang apa yang hidup ini sebenarnya, apa yang mau kita tujuan utamakan, seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Wow, gila sih. Luar biasa sekali ya emang anak-anak filsafat Universitas Widya Mandala Surabaya ini. Oke. Kalau boleh aku kasih kesimpulan dari yang kita bicarain pada hari ini ya. Healing dan self reward itu bisa jadi dua hal sebenarnya, teman-teman. Dia bisa jadi kesadaran diri yang autentik kalau tujuannya untuk merefleksikan diri dan mencari keseimbangan hidup. Tapi dia bakal berubah jadi pelarian eksistensial kalau dipakai cuma buat kabur dari tanggung jawab ya, dan memuaskan nafsu konsumtif sesaat. Jadi sebenarnya keputusan tersebut ada di tangan kalian nih ya, teman-teman. Jadi usahakanlah sebijak mungkin
saat memilah ya. Bener Bener banget banget, Kak. Oke, karena kita ada di penghujung acara nih ya, udah dari tadi nih soalnya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Gavin. Terima kasih juga untuk Kak Nathan buat obrolannya. Oke, hari ini pengetahuan ini dijamin pasti sangat bermanfaat ya buat Iya, teman-teman Betul, di luar sana ya. Oke. Ya, sama-sama ya Kak Eldrik. Kami ucapkan juga terima kasih banyak karena sudah mengundang kami sebagai bintang tamu dan diberikan kesempatan untuk share tentang pengetahuan ini. Sama-sama juga kayak Eldritch, sekiranya apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat didengar dan dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Amin. Oke, teman-teman. Jadi saya pamit undur diri. Buat kalian semua, silakan healing tapi pastikan kesadaran kalian ikut di bawah teman-teman ya. Jangan tinggal di rumah ya. Sampai jumpa di kata logika berikutnya. Tetap kritis, tetap manusia. See you. Bye.